Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah, salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pernahkah Anda berpikir bahwasanya udara yang kita nikmati ini adalah merupakan anugerah dari Allah? Pernahkah Anda berpikir bahwasanya binatang, tumbuhan yang Anda nikmati setiap paginya juga merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala? Itu adalah salah satu nikmat yang tidak ada tandingannya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sebaiknya kita meningkatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang merupakan wujud ketakwaan kita kepadanya dengan berterima kasih, menghargai dan juga mengagung-agungkan namanya, sehingga kita bisa menjadi hamba Allah yang senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaannya dan memuji kebesarannya. Pemirsa, tahukah Anda bahwasanya ada 3 rukun bagaimana kita bisa mensyukuri nikmat Allah? Yang pertama adalah dengan hati. Bagaimana kita meyakini sebisa mungkin bahwasanya nikmat yang dianugerahkan oleh Allah itu merupakan wujud kasih sayang yang tidak ada tandingannya. Dengan meyakini, maka kita akan semakin meningkat keimanan kita, semakin meningkat pula ketakwaan kita kepadanya. Yang kedua adalah dengan lisan, yaitu dengan senantiasa memuji-muji Allah, mengagung-agungkan asma Allah dengan kalimat-kalimat thayyibah. Seperti yang biasa kita ucapkan, yaitu Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Yang ketiga, yaitu dengan menggunakan anggota gerak tubuh kita untuk melakukan segala bentuk aktivitas yang baik. Kita selalu dianugerahi oleh kesehatan secara fisik maupun secara batin, supaya kita bisa memanfaatkannya untuk kebaikan, memberikan bantuan kepada orang lain, meringankan beban yang diderita orang lain, dan juga memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk sesama manusia. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, namun pernahkah kita sadari bahwasanya apa yang kita lakukan itu seakan-akan mengabaikan? Kita mendapatkan kekayaan, jabatan yang tinggi, kesehatan, umur yang panjang, akan tetapi kita lupa. Kita menikmati begitu saja dan melenakan bahwa semuanya ini adalah merupakan titipan, merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak akan pernah bisa mendapatkan semua itu tanpa kasih sayang dan juga kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam Al-Qur'an Allah menjelaskan bahwasanya hanya sedikit dari hambaku, hamba Allah, yang mau bersyukur atas nikmat darinya. Sehingga dalam ayat yang lain, dalam Quran surah Ibrahim ayat 7 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Yang intinya adalah apabila seorang hamba mau bersyukur kepada Allah, maka niscaya Allah juga akan menambah dan bahkan melipat gandakan nikmat yang diberikan kepadanya. Namun di sisi lain, jika seorang hamba tidak mau bersyukur, maka dia akan diberikan oleh Allah azab yang sangat pedih. Dari sini kita bisa simpulkan bahwa manusia itu ada 2 tipe. Yang pertama adalah manusia yang selalu bersyukur atas nikmat Allah, dan yang kedua adalah manusia yang selalu kufur atau ingkar dari nikmat Allah. Orang yang senantiasa bersyukur kepada Allah pasti akan selalu mengingat dan senantiasa menyadari bahwasanya semua nikmat yang diberikan kepada mereka, semua nikmat yang mereka rasakan, mereka manfaatkan itu merupakan anugerah dari Allah. Mereka meyakini bahwa tidak ada satupun kekuatan, tidak ada satupun daya yang dapat memberikan mereka nikmat sebesar itu kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Namun di sisi lain, bagi orang yang ingkar atau orang yang kufur, maka sesungguhnya dia itu memiliki sifat angkuh, sifat sombong yang sangat tinggi. Tidak sedikit dari mereka yang menganggap bahwa nikmat yang mereka miliki, baik itu kekayaan, kemudian jabatan, kesehatan, dan lain sebagainya, itu hanya merupakan anugerah atau merupakan kebiasaan dari mereka atau hasil dari usaha mereka, dan juga mungkin bantuan dari orang lain.
Mereka menyangkal bahwasanya ada campur tangan Allah dalam nikmat atau rezeki mereka. Mereka intinya yang penting adalah memperbanyak kekayaan dan lain sebagainya, karena itu memang merupakan usaha mereka sendiri dan mereka sangat membangga-banggakannya. Nah, dari situlah awal mula dari peringatan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu berupa azab. Seperti yang mungkin pernah kita tahu kisah dari seorang yang hidup pada zaman Nabi Musa, yaitu Qarun, yang mana dia selalu menumpuk harta sebanyak mungkin, memperbanyak harta sehingga dia sampai rela dan mau menyombongkan harta dan merendah-rendahkan orang yang lain. Namun akhirnya Allah mengadab dia dengan menenggelamkan dia beserta seluruh harta kekayaannya ke dalam bumi. Itulah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang merupakan Tuhan semesta alam dengan segala kekuasaan meliputi langit dan bumi. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah mengajarkan kepada kita untuk selalu membaca salah satu doa yang mana itu akan selalu mengingatkan kita untuk selalu bersyukur. Doa tersebut berbunyi, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Yang artinya adalah, ya Allah, ingatkanlah aku untuk selalu bersyukur kepadaku dan selalu memperbagus amal ibadahku. Doa ini sangat penting dan kita harus membacanya setiap hari, terutama setiap kali selesai sholat. Insya Allah, Allah akan memberikan kemudahan bagi kita untuk selalu mensyukuri segala bentuk nikmat Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat buat pemirsa semuanya. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.